sebetulnya. Permukaan scannernya itu nggak nempel di fotonya. Oke. Siap. Itu ya teman ya, pertanyaannya udah terjawab tadi ya. Oke, Dulu di Kompas kita mau men-scan sebuah foto yang kecil, kita supaya HRS banget ya. Foto itu doff. Apa yang kami lakukan coba? Kami rendam di air, taruh di kaca, kami setrika, jadi glossy. Oke. Ini Nyusurin Ciliwung nih. Wah, ini majalah aku masih naik ada. tahun 93 nih, Februari 93. Ya, 93 itu aku udah kuliah aku. Masih SMA. Itu majalah Hai itu di situ lagu pertama kenal Golagong yang balada Si Roy karena dulu bercerita di seri kalau nggak salah di Hai waktu itu. 93. Ini dari Depok kemarin tempat startnya kemarin aku acara makro hunting makro nasional kemarin. Lokasi yang Jakarta Depok itu di tempat aku start naik perahu ini dulu. Tempat ini dulu aku ingat banget itu. Jadi di kemarin hunting makro nasional ketemu Monica Umardi dulu cover majalah Matra, kemarin ketemu dia hobi motret makro sekarang. Tempat startnya adalah kemarin hunting makro nasional itu kemarin startnya di tempat kita. Nah ini naik perahu ini unik sekali nih, Sungai Ciliwung. Waktu sampai Masjid Istiqlal itu lewat kolongnya Istiqlal. Itu kita tiarap semua karena kan di bawah Istiqlal. Jadi kita memang tidur habis supaya bisa lewat ya. Terus lewat samping Gunung Agung juga, Gunung Agung Kuitang itu, sungai sebelahnya Gunung Agung Kuitang itu bisa lewat juga. Gunung sekarang? Satu cerita yang menakjubkan ya. Ini kita mau sampai Jalan Hayamuruk kita mau Hayamuruk tuh, yang tengah Hayamuruk Gajah Mada tahu kan sungai itu? Iya. Nah, waktu depan Istana Merdeka kita masuk terowongan Istana Merdeka, di bawah jalan itu tentara. Pasukan bawah senjata ngawal istana, soalnya orang bisa masuk Istana Merdeka dari kolong sungai itu. Kita kaget, dia juga kaget. Dia juga kaget. Jadi begitu perahu itu masuk ke kolong depan Istana Merdeka itu, ada 2-3 tentara tanpa baju itu ngangkat senjata gitu. Wah, ternyata itu tahun 93 saya baru tahu. Udah dipikirkan titik-titik itu ya kan. Iya, logikanya orang bisa masuk istana dari situ, soalnya bahaya, makanya dikawal di situ. Bahaya itu. Ini ada pertanyaan, ada beberapa. Kalau yang pertanyaan teman-teman sama aku nggak bacakan ya. Yang di-scan biasanya negatif atau hasil printnya Bang Bain? Ya, bisa ke sampai saya bilang tadi, kalau yang udah 70-an, 80-an itu yang tahu scan pasti positifnya. Kecuali terpaksa sekali belum pernah dicetak ya. Kalau belum pernah dicetak, aku tuh banyak sekali kok men-scan dari negatif ini. Yang dari negatif tuh, yang kemarin dari negatif tuh ini nih. Karena dari positif tadi bisa di touch up ya. Tadi udah dijelaskan sama bisa touch up. Kan? Ini nih Zainuddin MZ nih. Ini Zainuddin MZ ini warnanya tetap lari ya. Ini aku belum berhasil koreksi sampai sekarang nih. Ini Zainuddin MZ ini dari positif sampai sekarang warnanya belum bisa pulih. Saya belum bisa pulih. Terus foto ini nih. Yang dari negatif ya, tunggu. Aku kemarin dari negatif juga ada beberapa dari negatif kok. Tunggu. Dari negatif. Ini dari slide. Ini fotonya Pak Daniel Lubis namanya, slide kuno. Slide tahun 70-an. Warnanya belum kita koreksi nih. Anda lihat ini slide dari negatif. Slide-nya masih ada hasil ini. Ini. Ini aku bayar slide gini nih. Bayar slide ini. Itu emang cenderung memerah kayak apa namanya kalau di filter dia apa? Slide itu larinya beda sama negatif. Ini punya Donasman ini, punya Om Don ini, mau tak balikin nih. Ini dulu pameran apa saya lupa aku, yang ini foto Asmat nih, Om Don Hasman tuh. Don Hasman, Asmat, welcoming tahun 89 nih. Oke. Slide asli nih dari Don Hasman. Ini slide juga bisa di-scan ya. Jadi ini ini attachment buat negatif. Ini attachment buat medium format. Sama ada satu lagi attachment buat slide. Aku nyelip. Ada attachment buat slide. Ini buat 6x6 ya, buat negatif medium format kan lebarnya 6 cm. Bisa 6x7, 6x9, terserah. Pokoknya ini 6 cm lebarnya, panjangnya terserah. Kalau panoramik juga bisa kena scan. Jadi intinya adalah kalau ada positifnya aku bisa ambil dari positifnya aja. Karena negatif kadang-kadang lengket. Iya, kita mempertahankan negatif cuma dari corona aja. Kalau untuk ngeprint atau apa positif ya.
Ya. Oh, ini aku mau pamer nih, fotoku masih TK, bayangin TK, taman kanak-kanak. Aku Tahun? lucu nih, ini aku TK tahun 67. Ada yang udah lahir? Ini TK ya, lihat ini fotoku TK ya, di Kebun Binatang Tegalwaring Semarang nih, TK ya. Aku ini aku nih, ini aku nih, nah ini ya tengah nih, ini tengah di depan ini, ya tengah nih ya. Nah, yang nempel di kepala aku bagian kiri, ya, nempel di kepala bagian kiri itu namanya Agus Kurniawan, ya. Itu, jadi Bima Prasena tau kan, co-hostku di Klik Arbain, Bima Prasena. Iya. Kita, Bang, kepala RT ku itu katanya teman abang dari kecil. Nah, namanya siapa? Agus. Agus siapa? Aku juga bingung kan. Agus banyak nih. Ya, Agus banyak. Terus teman TK, SD, SMP. Aku lacak dari TK sampai SMA bareng. Agus Kurniawan. Iya, Bang, Agus Kurniawan bener ya, itu orangnya. Jadi bayangin ya. Dulu karena aku di Semarang kota kecil ya. Kadang aku sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA orangnya sama. Ada satu yang sampai kuliah bareng, bayangin tuh, Pak. TKA, TKB, SD, SMP, SMA kuliah bareng. Bosannya kayak apa, tuh, Pak? Bosan kan? Ya sampai kuliah ada satu orang tuh. Budianto Santoso namanya, itu dari TKA, TKB, SD, SMP, SMA kuliah sama-sama di TB dia elektro, aku sipil tapi ya, dia elektro, aku sipil. Bedanya situ aja, tapi dari TKA bayangin dari masih umur 5 tahun. TKA 5 tahun, nanti TKB 6 tahun, SD 7 tahun. Dari umur 5 tahun sampai kuliah, bayangin. Bang, ini foto di mana nih, Bang? Ini foto ibuku. Nah, ini ibuku pun orang yang sekali nyimpan foto. Jadi aku mungkin ke bawah di buku ya. Ibuku foto selalu tersimpan ya. Bahkan pacar ibuku selalu sama ayahku pun ada. Tentara Belgia ya, namanya Kaubo. Ada albumnya khusus. Ini ibuku sama sahabatnya. Ini di Tangkuban Perahu tahun 58. Tangkuban Perahu. Jadi tahun 58. Tangkuban Perahu itu bisa sampai tepi kawah. Sekarang kita dari parkiran kita lihat ini kan. Kalau dari kawah kelihatan ini, pemandangan ini kita lihat. Kita nggak boleh turun sekarang. Tahun 58 sampai tepi kawah. Ini hasil scan juga ya, tapi kok masih bagus ya? Apa ada di restorasi segala macam nggak nih fotonya? Nggak, ini karena hitam putih, no problem. No problem. Ini hitam putih yang, jadi gini, hitam putih itu kalau obatnya bagus, tetap hitam putih. Tetap bagus, timbanya bagus. Hitam putih obatnya jelek, jadi coklat, jadi sepia itu kan orang bilang kan. Itu kan obatnya jelek. Stop batnya nggak bagus. Jadi yang di foto di buku yang studionya Bonafit, pesta dansa tahun 52 aja ada kok. Aku scan. Ini ibuku dulu kan kerja di kantor orang Belanda ya, suka dansa-dansi itu. Ini aku scan kok. Ini. Teman sekantornya ini. Tuh lihat ya. Ini tahun 52, 53 nih. Ini tuh 1, 2 Bang, tuh. Ini fotonya kenapa nggak ditawarin sama Om Lukas? Dia kan ngumpulin foto-foto gini nih. Pengumpul barang vintage. Iya, dia kamera tuanya bagus-bagus tuh Pak Lukas tuh. Jadi berarti abang dari SMA tuh udah motret Indonesia dong ya, ada keliling dong ya, mulai dari gunung-gunung Bawariko tadi. Sebenarnya dari SD Borobudur itu, terus SMP Kaliurang, ya Kaliurang. Ada satu Kaliurang aku yang busananya norak banget ya, aku pakai baju warna ungu lagi. Ntar ada lah pokoknya. Itu. Jadi kalau foto Brad Pitt ini tahun berapa nih? Ini tuh September 79 naik Semeru, udah kamera sendiri, kameraku yang tadi tuh Ricoh 500 GX itu. Ini udah kameraku sendiri, klisenya di aku. Aku ada scan dari klise, ada scan yang dari positif juga ada ini. Bang, ini kliseku sendiri, klisenya aku simpan. Dari pengalaman abang di wartawan Kompas segala macam kan juga peliputan keluar negeri segala macam. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita memotret Indonesia itu apa sih yang membuat beda sih nggak sih rasanya motret Indonesia dengan abang keliling dunia segala macam gitu, ya kan? Jadi gini, aku pernah ke Iran, gunung salju ya, salju dinginnya minta ampun minus, salju kita main salju, terus kita turun, 3 jam kemudian kita sampai gurun, ya kagum ya. Iran punya itu, Iran juga punya bangunan tua, tapi Iran nggak punya satwa-satwa yang kayak komodo kita gitu ya, beda ya. Tetap Indonesia is the best, ya. Jadi terus kita lebih lengkap. Iran tuh punya ya, Bang, ya. Etnisnya coba paling macam-macam Indonesia kan, ada yang dari Papua kan, ada yang kayak Dayak kan. Betul. Beda banget kan. Ada kayak Flores, ada kayak Bali. Jadi kita tuh etnis kaya sekali, satwa pun kaya sekali. Kita punya yang namanya daerah Wallace ya. Itu satwanya hanya ada di situ.
yang nemuin Wallace orang Inggris kan. Garis Wallace itu dari yang area Sulawesi sampai Papua itu satwanya hanya ada di situ, nggak ada di tempat lain lagi. Salah satunya komodo itu. Monyetnya, keranya semuanya nggak ada di tempat lain. Itu daerah Wallace itu satwanya hanya ada di situ. Itu yang gila banget itu. Aku baru tahu waktu Risa Marlon launching itu. Nah terus beruk sama kera. Nah ini kera atau monyet coba. Orang suka salah kera atau monyet. Ayo, apa bedanya kera sama monyet? Kalau di Sumatera Barat beruk ini. Ya beruk. Apa beda? Nah, beruk itu kera atau monyet? Monyet apa beruk? Beruk itu kera. Nah, beruk itu kayaknya. Gini. Kalau salah bahasa biologi, beruk monyet sama kera itu beda. Kalau masih punya ekor itu monyet. Kalau tidak ada ekornya itu kera. Itu bedanya ya. Jadi gorila segala itu kera. Karena simpanse segala itu kera. Orangutan segala itu kera ya. Itu karena udah nggak berekor. Yang masih berekor itu monyet. Okay. Rusa sama kijang itu juga beda. Rusa sama kijang itu beda. Kalau tanduknya tunggal, itu kijang. Nggak bercabang ya, tunggal itu kijang. Tapi kalau tanduknya udah ada cabangnya, itu rusa. Nah, Toyota kijang, itu lambangnya rusa. Itu yang konyol. Toyota kijang itu lambangnya rusa. Salah kaprah. Jadi kesimpulannya, Toyota kijang lambangnya rusa. Bang, ini takut nanti yang sesi pertama habis. Kesimpulannya, memotret Indonesia itu kontennya tuh jauh lebih banyak daripada di luar ya Bang ya. Karena ada budaya, ada flora fauna ya kan, ada nature-nya ya kan. Garis pantai terpanjang di dunia itu Indonesia loh. Okay. Indonesia tuh punya pantai yang panjang sekali. Gini aja, Bali aja. Ada Kuta, Sanur, Legian. Dan antara Kuta, Sanur, Legian itu kalau diurut nama lokalnya, ada banyak nama-nama pantai lagi ya. Iya. Kuta, Sanur, Legian itu banyak nama-nama pantai lagi dan pura kecil-kecilnya pun unik-unik sekali. Itu baru Pulau Bali doang ya. Sekarang ada pantai selatan Jawa coba, diurut aja dari Pangumbahan deh. Kalau mulai ke barat lagi itu dari apa? Yang ada banyak terjunnya itu, tiba-tiba kok buntu Sukabumi sampai Pelabuhan Ratu belok kanan kok namanya Banyak ya apalah itu ada tambang batu baranya ya. Aku pernah masuk tambang batu baranya itu diurut ya dari sana itu sampai Jawa Timur berapa ribu pantai doang loh ya. Di Jawa Tengah aja, di DIY itu pantainya ada banyak sekali dan beda-beda semua. Sama Parangkusumo sama Parangtritis saja sama-sama DIY. Itu udah beda banget. Belum lagi nama pantai, nama orang, Pantai Indaryati. Oh iya, memang. Jadi aku pernah posting sama 177. Sama 177 itu gumu pasirnya itu beda sama sekarang. Sekarang beberapa hal udah nggak ada ya. Gumu pasir tahun 77 itu, dulu kalau Anda ke Parangtritis dari Jogja itu belum ada mobil, nggak bisa nyebrang perahu rakit terus jalan kaki lagi. Dulu masih asik betul. Dulu Parangtritis tahun 2007 saya masih ngalamin itu nyebrang naik rakit bambu segala. Jadi gini, tahun 2003 saya sama Om Don Asman itu iseng-iseng Om Don dapat satu tabel waktu itu ya, jumlah pantai, jumlah gunung, jumlah situs-situs tua di Indonesia, di jumlah semua seluruh Indonesia ya waktu itu. Terus kita hitung-hitung. Kita mulai dari umur 17 tahun. Satu minggu satu tempat. Kita umur 90 belum kelar kok. Serius. Untuk memotret Indonesia hanya pantai-pantai atau apanya aja gitu ya. Dari umur 17. Dengan satu tahun 52 minggu ya. Iya. Sorry, 1 minggu 2 kali deh. 1 minggu tiap 3 hari ganti tempat ya. Tiap 3 hari ganti tempat aja itu sampai umur 90 sampai kita umur 100 itu nggak habis. Kurang waktunya, sangat kurang. Jadi Indonesia itu sangat kaya. Makanya kalau saya ke luar negeri itu selingan aja sebetulnya ya, keunikan luar negeri. Tapi sebenarnya sampai sekarang dan saya alhamdulillah dengan tugas jurnalistik saya, dengan jadi workshop fotografi macam-macam, seluruh Indonesia itu udah saya datengin semua ya. Kecuali satu provinsi sampai sekarang belum, Gorontalo. Sama. Nggak tahu lah sampai sekarang. Iya, nggak tahu kenapa nggak jodoh ya. Insya Allah kita berangkat Bang. Abis COVID insya Allah Gorontalo. Nah, waktu itu saya pernah digantiin di DSB, pernah ya, tugas kantor digantiin di DSB. Terus saya udah sampai Pulau Togian nih. Togian ini kan saya berangkat dari Palu sama Marisa juga sama Sasa tuh. Saya pulangnya mau misah, saya mau ke Gorontalo. Ada halangan aja, waktu itu arus gede nggak bisa, harus pulang ke Palu. Jadi sampai sekarang Gorontalo masih tahun ini insya Allah lah. Dulunya kalau ini nggak COVID mungkin aku udah sampai Gorontalo. Tahun depan aja. Bang. Ya, tinggal Gorontalo aja. Justru Papua tuh aku sering banget. Papua sering banget. Nih kita aja pertanyaan nih satu. Ya, ini belum ada yang nanya sama-sama. Minta pendapat, walaupun ini sebenarnya di acara Obras yang kemarin-kemarin itu udah pernah dibahas.
minta pendapat dong, kalau misalnya memotret masyarakat suku-suku eksotis, lalu tiba diminta semacam uang atau barang, menurut Om Arbain lumrahkah minta opininya Bang? Gitu. Saya Ya, pertama biasanya kali kita dimintain ke Wamena, dimintain uang, motret di Wamena, di mana gitu kan. Walaupun nggak ini semua ya kali ya. lumrah itu bukan suatu kata yang general ya. Ya, nggak bisa dijawab ya, lumrah itu nggak bisa dijawab. Ini pertama kali aku di Wamena tahun 89 dimintain uang. Bapak kok minta uang, tempat lain tidak. Tunggu dulu, yang tidak di mana Bapak, kata dia. Aku bilang di Borobudur, di mana. Bapak, di sana sistemnya beda. Di sini, Bapak kan mau lihat kami, bukan mau lihat orang Jawa juga kan? Iya. Bapak kemarin mau lihat kami, tetapi yang dapat untung penerbangan sama hotel itu semuanya pendatang Bapak. Saya cuma capek-capek pose yang dapat orang lain. Apa salahnya saya minta bagian? Nah, jadi gini, ini soal keadilan sama penduduk lokal ya. Iya. Aku di Ubud, belum lama-lama nih, 2013-14 di Ubud. Di tengah sawah itu banyak seng-seng jelek banget. Wah, gak karu-karuan. Kenapa sih? Ternyata ada yang diriin hotel di situ. Pemandangannya ke sawah. Ya. Para pemilik sawah datengin hotel itu belum dibangun. Dia bilang gini, nanti kami dapat bagian nggak? Nggak dapat bagian. Ya udah, sawahnya dibikin jelek. Mereka taruh wah yang jelek. Jadi pemandangan hotel itu ke sawahnya jelek banget. Hotelnya nggak jadi berdiri. Sawahnya benar dong minta duit. Kan kamu lihat sawahku. Bagi-bagi dong. Ya. Jadi gini, soal keadilan itu sesuatu yang susah dijawab. Coba Anda ke Ubud sekarang. Hotel-hotel yang menghadap sawah, itu pasti sawahnya dapat bagian dari hotel itu sekarang. Kalau enggak, mereka akan masang yang jelek di sawah. Dulu saya ingat banget, bikin spanduk gede banget, soal tulisannya fuck you. Jadi dari hotel melihat ke arah sawah. Iya, jadi hotelnya di dekat aku kan. Enak aja lu pemandangannya ke arah sawah gue, tapi gue nggak dapat bagian gitu loh. Ya seperti orang di Wamena minta duit, saya pikir wajar. Anda kesana kan untuk motret mereka, bukan motret orang Jawa atau orang lain. Sementara penerbangan, rumah makan saya kan soto Lamongan di Wamena ya, soto Lamongan juga ada kan. Anda tidak mau lihat orang Lamongan kan kata mereka. Tapi dapat duit, Anda makanya sama mereka. Emang harus dilihat dengan perspektif berbeda. Kalau satu perspektif lagi dibilang orang terbiasa apa-apa minta duit segala macam. Padahal kalau menurut saya kan ada juga yang kita nggak akan pengennya lebih baik dia menjual kerajinan segala macam kita beli gitu kan dibanding hanya ngasih uang tok kan. Kadang-kadang kan seperti yang di Bromo sekarang tuh orang udah tahu. Kalau kayak gini nih, misalnya lihat di Bromo atau di mana lihat orang pakai gituan. Pas kita lagi moten-moten dia udah sengaja siap ya kan untuk dipost, habis dipost dia minta duit gitu kan. Tapi ya lumrahnya itu ya seperti Abah ceritain tadi ya, nggak ada rumusnya juga ya, bisa dilihat dari perspektif yang berbeda ya. Oke. Yang di Papua itu saya kira sah-sah aja, terus yang punya sawah di Ubud juga sah-sah aja. Dia terganggu kan sawahnya karena saluran airnya jadi berkurangan. Di Jogja kan banyak mana juga sawahnya kan karena kesedot hotel-hotel kan. Jadi kalau dia minta bagian dari hotel ya sah-sah aja gitu. Lu bangun hotel di tengah sawah gue. Kan sekarang lagi tren di Ubud, hotel-hotel menghadap sawah seperti itu kan. Sawahnya minta bagian, ya menurut aku masuk akal. Jadi pariwisata yang bagus itu adalah semua yang di situ juga kebagian. Efeknya nggak cuma dapat repotnya kan. Terus terang di Indonesia pariwisata itu yang dapat keuntungan tuh pendatang semua loh. Penerbangan, hotel, rumah makan itu kan umumnya dari Jawa lagi gitu kira-kira. Guide-nya, ya kan? Iya. Jadi kalau minta duit menurut aku wajar banget. Itu menjawab pertanyaan Mbak tadi ya. Jadi itu wajar karena lumrahnya itu bisa dilihat dari berbagai perspektif ya. Iya. Oke. Ini foto di mana, Bang? Ini di Sumatera Barat. Orang jualan sapu lidi. Jadi ini kupotret. Ini aku yakin berapa tahun lagi orang udah nggak ada jual sapu lidi ya kan? Sapu lidi sekarang aku waktu ke Freeport tahun 2010 itu di tokonya Freeport tuh ada sapu lidi buat dari plastik dari Australia gitu loh. Jadi plastik dibentuk kayak lidi gitu di spread itu ya untuk nyapu halaman gitu. Lidinya dari plastik, bukan lidi dari kelapa gitu kan. Dan aku pernah lihat itu juga di Jakarta ya, di suatu supermarket sapu lidi dari plastik gitu. Ini masih lidi dari batang kelapa. Suatu ketika mungkin jadi barang langka menurut aku. Jadi kalau di Padang Indonesia itu juga full kita makku masih tetap pakai nyapu pakai sapu lidi sampai sekarang. Sapu lidinya berbeda coba, kalau di
Kalau di Coba ganti fotoku yang lain. Yang ini coba ini Candi Muara Takus di Riau. Banyak orang nggak tahu bahwa di Sumatera juga ada 4 candi besar. Muara Takus ini di Jambi apa Riau ya? Riau. Di Jambi ya? Muara Jambi namanya, Muara Jambi. Oh, oke. Muara Jambi. Riau. Itu Candi Muara Jambi. Jadi di Sumatera itu ada 4 candi besar. Saya udah datang 4-4-nya ya, besar-besar. Yang paling gede Muara Jambi. Itu yang jadi perdebatan sama Sumatera Selatan. Sriwijaya itu dulu di Jambi atau di Sumatera Selatan itu kan dengan Candi Muara Jambi yang begitu besar, itu bekas kerajaan Buddha yang besar itu, Hindu yang besar, itu masa di Sumatera, di Palembang itu kan, itu ya saya nggak tahu lah, saya nggak ngerti sejarah, tapi di Jambi itu Candi Muara Jambi itu gede, kompleknya luas sekali. Dan terus ini candi di Riau. Saya potong nih Bang, saya pernah ke sana, dan saya tanya sama orang museum di sana yang pengurus di Muara Jambi, mereka tetap ngeklaim Sriwijaya itu di sana. Iya memang. Tapi sekarang nggak habis-habis tuh. Aku nggak bisa jawab. Tapi kalau menurut aku, ya kerajaan dulu kan based on agama banget kan zaman dulu kan. Iya. Ya, tapi yang nggak tahu lah. Tapi karena di Sumatera Selatan ada bukti-bukti lagi bahwa itu kerajaan di situ. Ya lah, itu urusan ahli sejarah. Tapi ini Muara Takus juga. Muara Takus ini candi Muara Takus di Sumatera Utara ada 2 candi besar. Tanjung Medan, perbatasan Sumatera Barat. Tapi ancur-ancuran itu sama candi Padang Lawas di Port Tibi. Di Port Tibi itu Candi Padang Lawas tuh. Kenapa? Candi Hindu atau Buddha, Bang? Hindu. Hindu atau Buddha ya, saya takut salah. Takut salah ya. Takut salah. Oh iya. Tapi di Port Tibi ada Candi Padang Lawas. Aku pernah muat di Kompas juga Candi di Padang Lawas itu di Port Tibi, Sumatera Utara bagian selatan. Itu jadi bedanya Candi Sumatera sama di Jawa adalah Sumatera 4 candi itu candi batu bata. Bukan batu gunung ya. Iya. Candi batu bata 4-4-nya. Nah, aku posting di Twitter, ada yang ngasih nanggapin karena era waktu itu Majapahit mulai nemuin batu bata, nah, orang mulai bikin candi dari batu bata kan, nggak ambil batu lebih lunak, lebih gampang diangkut, gitu, lebih mudah dibentuk kan. Di Sumatera itu semuanya candi batu bata. Tadi ini Muara Takus, Muara Jambi, Tanjung Medan sama Padang Lawas itu semuanya candi. Nah itulah menariknya Indonesia. Aku tuh tahun 2002 candi-candi di Sumatera tak sweeping sekali perjalanan. Tak jalanin semua 4-4-nya. Nah, di Lampung juga ada. Jadi nggak dulu kita mau bikin buku soal candi Indonesia dulu ya? Belum ya? Ya sama Pak Risman. Banyak banget PR kita yang belum. Teman-teman, nanti ini mungkin dalam waktu 3 atau 4 menit akan terputus, ya kan? Karena udah 1 jam. Nanti kita akan lanjut sesi kedua ya. Oke, ini Mas Ricky Dior, Muara Takus itu bukannya di Palembang nggak? Muara Takus di Riau. Aku udah langsung Riau, Muara Takus Riau. Ada di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar. Ada di Kampar Riau. Ada dari Pekanbaru kalau mau ke Bukit Tinggi, sebelum kita ke 9, sebelah kanan jalan itu Muara Takus ya. Nah, dulu kita kalau ke Payakumbuh kita pernah nggak Bang yang ada menhir ya? Oh iya. Itu menhir ya, bukan. Nah, megalitikum Indonesia tuh kaya loh. Megalitikum itu di semua pulau ada ya. Di Nias saya pernah muter di Gomo itu megalitikum, bahkan di Gomo itu sampai aku mikir jangan-jangan makhluk dari UFO sana yang bikin. Di Gomo kan ada kan Nias ke Gomo ya. Itu megalitikumnya dahsyat di Gomo. Jadi Bang, sorry ini terus udah hampir putus ke... nih Bang. Udah hampir putus. Menutup sesi pertama. Jadi aku minta kesimpulan sedikit. Kira-kira foto yang menarik kalau memotret Indonesia itu apa aja sih? Atau semua harus difoto? Atau apa aja yang paling menarik yang di Indonesia yang harus difoto? Menurut Abang. Kalau orang kan kadang-kadang, harus landscape, harus sunset, sunrise. Menurut Abang mungkin lebih luas. Ini 1 menit nih Bang, sebelum tutup. Kalau mau motret Indonesia, 1, dikomporin orang dulu. Jadi jangan datang dulu. Dipengaruhi orang dulu. Gomo, Nias Gomo, coba saya bilang ke Gomo ya. Gomo bawah Matoluwo, itu ada batu. Panjangnya hampir 20 meter ya. Itu dipangkas lurus datar-tar. Itu abad 16 atau 17 katanya ya. Pakai apa coba? Di Nias. Tak saya liatin di Nias, di bawah Matoluwo. Aduh, batu panjang banget ya. Hampir 20 meter itu rata. Lebarnya sekitar 1 meter. Panjang itu lurus, halus, utuh batu. Ngotongnya pakai apa coba dulu. Orang zaman dulu itu kita tuh jangan ngomong megalitikum itu selalu kuno. Itu megalitikum yang di bawah Matoluwo itu gila itu. Gimana caranya gitu pertanyaannya. Kan yang di Gomo juga itu. Lempeng-lempeng batu bundar-bundar besar itu besar kali di Gomo. Jadi kalau ke Nias jangan cuma ke Sorake mau main surfing Nias itu peninggalan-peninggalan gitunya luar biasa sekali. Jadi Indonesia itu
coba deh, mulai dilacak dulu. Googling lah sekarang, googling. Atau tanya orang yang pernah apa aja yang menarik di situ. Datangin habis-habis. Aku nih sudah datang 4 kali, masih merasa masih kurang, saya masih mau balik lagi. Jadi udah 4 kali belum di drone. Waktu yang ke-4 kalinya belum ke drone. Jadi ke-5 kalinya mungkin pakai drone. Kurang, masih ada yang kurang juga. Jadi yang bisa disimpulkan, kita motret Indonesia itu jangan hanya melulu landscape saja, hanya pantai, main slow speed batu segala macam. Karena Indonesia itu bukan hanya pantai dengan slow speed segala macam ya Bang. Jadi satwa langka, benda sejarah-sejarah bangunan itu sangat tua ya, unik, candi. Di Indonesia candi itu banyak sekali loh. Orang bilang Angkor itu luas sekali. Coba jumlahin sama semua di Jawa Tengah lewat ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Bang, sebelum sesi kedua, ini mati sesi kedua, mungkin Abang harus siap-siapin ini. Teman-teman banyak request nih. Bang, Margain, mana foto Werebo? Ada nggak? Ada foto... Ada, Werebo udah saya siapin. Ada, ini pengalaman, ini pengalaman bukan foto ya. Mungkin dengan foto Jakarta, waktu jalan Jakarta Flores apa. Terus, banyak nih, tadi ada lagi minta request foto di Putuk Setumbu, ya kan? Ada semua. Ya mungkin Abang siapin juga nih. Pernah lihat foto hasil karapan sapi Madura, berarti Abang juga udah pernah ke karapan sapi, udah pernah dong pasti ya kan? Pernah banyak. Jadi aku semua provinsi itu nggak cuma datang ibu kotanya ya, tiap provinsi itu aku hampir seperti Maluku aja, Maluku Tenggara, Tanimbar, Kei segala aku datengin semua ya. Sama jadi, satu lagi, sorry Bang, itu ada foto Wamena juga diminta Bang, nanti tolong disiapin aja. Sesi kedua Wamena, ini setelah ini mati. Oh, gitu. Siap. Ya. Bayar bilang Bang. Bayar. Wamena tuh aku punya yang lebih hebat lagi. Karena aku bareng namanya Yosi. Yosi itu wartawan Kompas, bekas pastor guru di sana. Nah, orang waktu itu orang bilang OPM kan operasi Papua Merdeka ya. Ya. Nah, beberapa yang orang katanya OPM itu dulu muridnya Yosi. Jadi waktu aku di Wamena masuk ke pedalaman diundang murid-muridnya Yosi itu.